Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Nah, kali ini kami akan membahas kekurangan dan kelebihan pupuk ganda silde dan pupuk ultradap ya pada tanaman cabai atau pada tanaman tomat ya. Dan juga bisa digunakan pada tanaman padi dan juga yang lain ya. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video-video terupdate di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Dan jangan lupa pula di-share di media sosial agar teman-teman kalian tahu ya tentang fungsi dari pupuk ultradap dan fungsi dari pupuk ganda silde dan kekurangan dan kelebihan dari pupuk tersebut. Nah, sebelum mengetahui kekurangan dan kelebihan pupuk ganda silde dan pupuk ultradap, nah kita harus mengkaji terlebih dahulu atau mengetahui isi kandungan dari masing-masing pupuk ya. Yang pertama, kita akan lihatkan isi kandungan dari pupuk ganda silde ini. Nah, kita bisa melihat di belakang kemasannya. Ini adalah isi kandungan unsur hara makro punya ganda silde ya. Nah, yang pertama adalah nitrogen sebanyak 20%. Nah, jadi nitrogennya mempunyai sebesar 20%. Dan fosfornya sebanyak 15% dan kaliumnya sebanyak 15%. Jadi yang diunggulkan adalah nitrogennya ya. Dan pupuk ganda silde ini juga dilengkapi unsur hara mikro, contohnya seperti di sini yang di bawahnya dilengkapi dengan unsur hara magnesium, mangan, boron, tembaga, cu, zinc dan vitamin ya. Jadi pupuk ganda silde ini cukup lengkap isi kandungannya, dan yang diutamakan adalah ini unsur hara makronya adalah yang besar, yang paling tinggi adalah nitrogennya ya. Jadi yang paling besar nitrogennya. Jadi pupuk ganda silde dikhususkan untuk masa vegetatif pada tanaman. Nah, itu adalah isi dari kandungan pupuk ganda silde. Nah, untuk pupuk ultradap ini isi kandungannya hanya makro saja ya. Jadi hanya memiliki dua unsur hara saja. Nah, yang pertama adalah nitrogen, unsur hara makronya sebanyak 12%, nitrogennya hanya 12%. Dan yang kedua, fosfatnya sebanyak 60%. Jadi yang diunggulkan ini adalah fosfatnya ya. Jadi yang paling besar menurut saya ini sangat besar, fosfatnya sebanyak 60%. Nah, setelah Anda mengetahui isi kandungan dari masing-masing pupuk ini, jadi kita akan membahas kekurangan dan kelebihan pada pupuk ultradap dan ganda silde ini. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dari masing-masing pupuk ini ya. Yang pertama adalah pupuk ganda silde ini. Nah, untuk kelebihan dari pupuk ganda silde ini, untuk kelebihannya, apabila kita melakukan pengaplikasian pada tanaman, contohnya seperti tanaman cabai dari masa vegetatif, maka tanaman akan tumbuh subur dan daun itu tidak kaku ya. Jadi lentur, agak lentur daunnya, tidak kaku, dan tanaman bisa tumbuh subur dan bisa merangsang pada percabangan pada tanamannya. Jadi cabang tambah banyak ya. Tunas-tunas baru akan bermunculan pada tanaman tersebut. Nah, ini adalah keunggulan atau kelebihan dari pupuk ganda silde. Nah, karena ini dikhususkan untuk masa vegetatif pada tanaman. Nah, itu adalah keunggulan dari pupuk ganda silde tersebut. Dan kelebihan yang lain, pupuk ganda silde ini bisa memperbaiki klorofil pada tanaman yang sudah terserang hama ya. Jadi tanaman apabila sudah mengkerut oleh hama, contohnya seperti penyakit trip pada tanaman cabai, pupuk ganda silde ini bisa memperbaiki tanaman yang kerut asalkan tidak parah ya. Kalau parah agak susah untuk diperbaikinya. Jadi harus diganti dengan tanaman yang lain kalau masih masa vegetatif. Jadi penanggulangannya adalah untuk tanaman yang terserang hama harus menggunakan insektisida dan bisa mencampurkan dengan pupuk ganda silde ini. Nah, itu adalah kelebihan yang lain dari pupuk ganda silde ini, karena pupuk ganda silde ini dilengkapi dengan pupuk mikro ya.
Jadi vitaminnya juga cukup lengkap atau nutrisinya cukup lengkap ya. Nah, sekarang kita akan beralih pada pupuk Ultradap ya. Nah, keunggulan dari pupuk Ultradap ini ya. Nah, menurut saya pribadi, pupuk Ultradap ini hanya mempunyai dua unsur hara makro saja, nitrogen dan fosfat. Jadi yang diunggulkan adalah fosfatnya. Jadi untuk masa pertumbuhan dari masa dini atau masa vegetatif awal, ini menurut saya masih kurang cocok ya. Jadi kalau dilihat dari unsur haranya, yang besar atau yang lebih tinggi adalah fosfatnya. Nah, untuk keunggulan atau kelebihan dari pupuk Ultradap ini adalah untuk merangsang pembungaan pada tanaman ya. Karena fosfat ini dikhususkan untuk merangsang pembungaan dan akar pada tanaman. Jadi kalau kita mengaplikasikan dari masa dini atau masa baru tanam, jadi jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu banyak. Nanti saya bahas di kekurangannya dari pupuk Ultradap tersebut. Nah, untuk kelebihannya, pupuk Ultradap ini merangsang pembungaan pada tanaman dan merangsang pada akar ya, pada tanaman tersebut. Jadi nitrogennya hanya mengandung 12% saja pada pupuk Ultradap. Nah, untuk kekurangannya dari pupuk Ultradap ini, nah sekarang kita akan membahas kekurangannya. Untuk kekurangannya dari pupuk Ultradap ini, apabila kita sering melakukan penyemprotan atau mencampur dengan secara kotor pada tanaman, kalau pupuk Ultradap ini biasanya dikhususkan untuk penyemprotan pada tanaman tersebut. Apabila melakukan di masa vegetatif awal, maka tanaman tersebut tidak cepat tumbuh secara subur ya. Jadi kelama-lamaan apabila kita terlalu sering menggunakan pupuk Ultradap, maka tanaman akan menjadi kaku dan pertumbuhan menjadi lambat ya, dan tanaman menjadi pendek dan mengeluarkan bunga. Jadi pertumbuhannya semakin lambat. Nah, itu adalah kekurangan dari pupuk Ultradap. Kenapa bisa tanaman menjadi pendek? Karena unsur hara fosfatnya itu terlalu tinggi pada pupuk Ultradap tersebut. Nah, jadi menurut saya pada masa vegetatif awal menggunakan pupuk Ultradap itu tidak cocok ya. Jadi yang cocok itu menggunakannya pada tanaman yang sudah umur 1 bulan, sekitar 1 bulan ya. Nah, kita bisa menggunakan pupuk Ultradap. Nah, fungsinya adalah untuk merangsang pembungaan lebih banyak ya pada tanaman tersebut. Karena fungsi pupuk Ultradap ini untuk merangsang perakaran dan bunga pada tanaman tersebut. Jadi apabila kita berlebihan menggunakan pupuk Ultradap di masa vegetatif awal, jadi tanaman bisa daunnya menjadi kaku dan tidak tumbuh secara subur. Nah, ini sudah dibuktikan oleh saya sendiri menggunakan pupuk Ultradap di masa vegetatif awal. Jadi kalau mau menggunakan pupuk Ultradap di masa vegetatif awal, jadi jangan terlalu banyak ya, dosisnya dikurangin. Nah, itu adalah kelebihan dari pupuk Ultradap. Nah, untuk kekurangan dari pupuk Gandasil D ini tadi sudah dijelaskan kelebihannya ya. Nah, untuk kekurangan dari pupuk Gandasil D ini, apabila kita mengaplikasikan melebihi dari jangka 1 bulan pada tanaman tersebut, melebihi dari jangka 1 bulan ya, melakukan pengaplikasian Gandasil D ini pada tanaman, contohnya seperti tanaman cabai, maka apabila sudah mengeluarkan bunga pada tanaman tersebut, maka bunga tersebut mudah rontok ya. Jadi jangan melebihi dari 1 bulan untuk pengaplikasian pupuk Gandasil D ini pada tanaman tersebut, khususnya tanaman cabai ya. Nah, ini sudah saya buktikan pada tanaman cabai saya melakukan pengaplikasian pupuk Gandasil D ini melebihi dari jangka 1 bulan pada tanaman tersebut. Jadi bunga pada tanaman cabai tersebut mudah rontok karena kandungan kalium pada pupuk Gandasil D ini sangat kecil ya. Jadi tanaman tersebut bunganya mudah rontok, jadi berguguran. Nah, itu adalah kekurangan dari Gandasil D. Nah, itu saja penjelasan
dari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pupuk ya. Semoga bermanfaat bagi para petani yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.